Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita sama-sama doakan pula orang-orang yang sedang sakit hari ini, siapapun, baik keluarga kita, saudara kita, jamaah kita, tetangga kita, teman kita. Mudah-mudahan mereka senantiasa diberikan kesembuhan oleh Allah, sehat walafiat kembali seperti sedia kalanya. Dan kita doakan untuk putra-putri kita, mari tidak bosan-bosannya kita doakan, mudah-mudahan putra-putri kita menjadi putra-putri yang salih dan salehah, putra-putri yang cerdas, berakhlakul karimah, yang senantiasa membanggakan kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di tempat yang sangat mulia ini. Insya Allah Bapak Ibu yang hadir malam hari ini pun akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian kita malam hari ini insya Allah melanjutkan kembali mengenai tentang kajian tahsin Al-Quran. Malam hari ini kita akan mengulang kembali membahas sedikit tentang perbedaan antara hamzah qata dan hamzah wasal. Ma bainal farqil hamzatil qat'i wal hamzatil wasli. Jadi perbedaan antara hamzah qata dan hamzah wasal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sering kita menemukan memang di dalam Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran itu sering terkadang kita menemukan hamzah itu apakah ini dibaca harus fathah, dhammah atau kasroh, atau penyebutan hamzah itu terkadang kita masih bingung apakah hamzah ini hamzah apa gitu ya. Baik, kita akan sedikit mengulas perbedaannya antara hamzah qata dengan hamzah wasal. Para ulama merumuskan, terutama ulama qurra ya, ulama ahli qira, beliau menyatakan bahwa perbedaan antara hamzah qata dengan hamzah wasal. Yang pertama, hamzah qata itu adalah hiya al-hamzatul lati tasbutu fin nutqi daiman. Sawaun kana fi bad'il kalam am fi waslihi. Jadi yang disebut dengan hamzah qata adalah hamzah yang dapat diucapkan selamanya. Sawaun kanas fi bad'il kalam, baik di permulaan kalimat, am fi waslihi, atau maupun di tengah-tengah kalimat. Oh, jadi hamzah qata itu dibaca ketika di awal ataupun dibaca di saat berada di tengah kalimat. Contohnya seperti apa? Nah, kita contohkan, kasih contoh. Tadi hamzah wasal, hamzah qata ya. Hamzah qata hiya allati tasbutu fin nutqi
Daiman sawaun kanat. Daiman sawaun kanat. Fi bad'il kalami am fi waslihi. Nah, ini satu hamzah qata' adalah hamzah yang dapat diucapkan selamanya, baik di awal kalimat ataupun di tengah kalimat. Ini kalau gak pakai harkat kebaca gak? Kebaca ya. Jamaah Masjid Al-Hikmah insyaallah pinter-pinter. Daiman sawaun kanas fi bad'il kalami am fi waslihi. Jadi artinya hamzah wasal ini adalah yang dapat diucapkan selamanya, baik di awal kalimat ataupun di tengah-tengah kalimat. Contoh, innal ladzina amanu coba kita tebak, ini hamzah, ini hamzah. Inna, di sini hamzahnya hamzah apa? Hamzah qata'. Innal ladzina amanu hamzahnya hamzah apa? Hamzah qata'. Jadi hamzah yang diucapkan selamanya, baik yang ada di awal kalimat atau yang ada di tengah kalimat. Inna ini kan posisinya berada di awal kalimat. Dibaca. Innal ladzina amanu. Nah, hamzah ini pun disebut hamzah apa? Hamzah qata'. Atau contoh lagi. Amba'a. Ini hamzah apa? Hamzah qata'. Terus apa lagi? Jadi pokoknya hamzah yang berada di awal kalimat ataupun di tengah kalimat, tetap hamzahnya itu dibaca. Dibacanya selamanya gitu. Jadi hamzah yang diucapkan selamanya atau dibaca selamanya, baik berada posisinya itu di awal kalimat atau di tengah kalimat. Sekarang hamzah wasal. Ya allati hamzah wasal tazhuru fin nutqi idza ja'at fi bad'il kalam. Tazhuru fin nutqi. Hamzah wasal. Tazhuru fin nutqi idza ja'at
fi bad'il kalami idza ja'at fi bad'il kalami wala tazhuru idza wusilat bima qablaha wala tazhuru idza wusilat bima qablaha. Jadi hamzah wasal itu adalah tampak dalam pengucapan, ya, tampak dalam pengucapan, kemudian apabila di awal kalimat, jadi tampak pengucapan atau apa namanya, muncul. Zoharo itu tampak atau muncul. Jadi hamzah wasal di sini adalah tampak diucapkan jika di awal kalimat dan tidak diucapkan jika disambung dengan huruf lain. Sekali lagi, hamzah wasal tampak diucapkan apabila berada di awal kalimat dan tidak tampak ketika hamzah wasal itu disambung dengan kalimat lain. Contoh supaya lebih gampang. Nah, ini contohnya satu sudah cukup. Sekarang contoh hamzah wasal. Silahkan ditebak. Innallaha astafa Adama. Tadi sini ada hamzah. Sini ada hamzah. Sini ada hamzah. Coba innallaha. Tak, ini hamzahnya hamzah apa? Hamzah qata'. Innallaha astafa. Ini hamzahnya hamzah apa? Hamzah wasal. Kenapa? Tidak dibaca. Maka ketika posisi kalimat tersebut disambung dengan kalimat lain, maka hamzah wasal tidak tampak, tidak dibaca. Misalkan innallah, udah waqaf, mau mengawali, dibacanya istofa, astofa, ustofa. Dibacanya astofa, istofa, ustofa. Kan nggak ketahuan. Innallah astofa. Harkat patah ini, harkat huruf H ini, hamzahnya belum ada. Kalau misalkan, ini kan lagi belajar nih. Kalau wakaf di sini kan kagak boleh. Kurang apa? Kurang bagus. Wakafnya wakaf qabih, wakaf jelek, gitu ya. Ini kita sedang belajar. Misalkan mau mengawali dari ini, dari kalimat istofa, astofa, ustofa. Kenapa dibaca istofa? Tengok, dilihat huruf ketiganya mana? Huruf apa? Satu kan hamzah ini, dua sad, berarti huruf ketiganya to. Nah, huruf ketiga to ini harakatnya harakat apa? Fathah. Maka ketika huruf ketiganya ini fathah, hamzah wasalnya dibaca. Masih bingung Pak Haji.
Kalau huruf ketiganya patah, maka hamzah wasol dibaca kasroh. Ya. Kalau huruf ketiganya patah, maka hamzah wasol dibaca kasroh. Kalau huruf ketiganya kasroh, maka hamzah wasol dibaca kasroh. Kalau huruf ketiganya domah, maka hamzah wasol dibaca domah. Sok, saya kasih contoh. Coba cara membaca hamzah wasal ini gimana? At-tabi'u, ittabi'u, uttabi'u. At-tabi'u atau ittabi'u atau uttabi'u. Ada yang mau jawab? Ittabi'u. Kenapa? Karena huruf ketiganya berharkat kasroh. Mana huruf ketiganya? Ba. 1 hamzah, 2 ta, 3 ba. Tak di sini ba harkat apa? Kasroh. Berarti cara membaca hamzah wasolnya kasroh. Berarti ittabi'u. Wah, ini makan sering di surat Yasin, sering dibaca. Contoh lagi. Silahkan tebak. Nah, ini lapat ini. Dibacanya iftiroan, aftiroan atau uftaroan. Iftiroan. Kenapa? Karena huruf ketiganya berharkat kasroh. Contoh lagi. Nah, dibacanya istikbaron, ustikbaron atau astikbaron. Istikbaron. Kenapa? Huruf ketiganya hamzah kasroh tuh. Bisa dipahami? Nah, berarti udah bisa dipahami nih. Udah bisa dipahami berarti. Baik, ini sedikit perbedaan mengenai tentang hamzah qata. Jadi hamzah qata itu hiya allati tasbutu fin nutqi daiman sawaun kanas fi badil kalami am fi waslihi. Hamzah qata itu adalah hamzah yang dapat diucapkan selamanya, baik dia di awal kalimat ataupun di tengah kalimat. Kemudian hamzah wasl hiya allati tazhuru fin nutqi idza ja'at fi badil kalami wala tazhuru idza wusilat bima qablaha. Hamzah wasl itu adalah tampak diucapkan jika di awal kalimat dan tidak tampak ketika disambung dengan kalimat lain bima qablah. Nah, yang penting Bapak sudah tahu dari contoh-contoh tadi untuk membedakan antara hamzah qata dengan hamzah wasolnya.
Contoh. Apa ya? Ya Al-Quran. Ala innahum ala. Hamzahnya hamzah apa? Hamzah koto atau hamzah wasal? Hamzah koto. Wa idza laqul ladzina amanu. Amanu, hamzahnya hamzah koto atau wasal? Koto. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Amanna, hamzah koto atau wasal? Hamzah koto. Jadi gampang membedakannya. Jadi hamzah koto mah dibaca gitulah, gitu ya. Di awal atau di tengah tetap dibaca selamanya. Kalau hamzah wasal, ketika posisinya berada di awal kalimat baru dibaca. Tapi kalau di tengah kalimat atau kalimatnya disambung, maka tidak dibaca, gitu. Yang penting Bapak sudah punya bayangan, ya, gambaran. Contoh lagi misalkan. Silakan tebak-tebakan. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Coba. Ini hamzahnya hamzah apa? Hamzah wa. Kenapa hamzah wasal? Tidak hamzah koto? Karena tidak dibaca, tidak tampak. Jadi tidak nampak, tidak dibaca. Tapi kalau misalkan dihapus ininya, nah, cara membaca ininya ij'alni, aj'alni atau uj'alni. Ij'alni, aj'alni atau uj'alni. Kita tengok huruf ketiganya apa? Ain. Berarti ain ini harokatnya apa? Fathah. Ketika huruf ketiganya fathah, maka hamzah wasalnya dibaca. Pak Haji masih bingung. Kalau huruf ketiganya patah, maka hamzah wasal dibaca kasroh. Berarti ij'alni, jangan aj'alni, jangan uj'alni, tapi ij'alni. Kalau robinya misalkan dihilangkan. Nah, di sini ada kalimat sebelumnya Rabbij'alni, berarti ketika posisinya berada di tengah kalimat atau ada kalimat sambungan, maka hamzah di sini tidak tampak, tidak dibaca. Berarti namanya hamzah wasol. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang pertanyaannya, cara membaca hamzah wasol itu bagaimana? Ya. Pernah kita sampaikan cara membaca hamzah wasol itu dengan 3 cara. Nah, silahkan dihafal, karena ini sudah penuh. Pertama, hamzah wasol dibaca fathah ketika bertemu dengan lam ta'rif. Ini cara membaca hamzah wasol dengan 3 cara. Pertama, hamzah wasol dibaca fathah ketika bertemu dengan lam ta'rif.
ta'rif. Contohnya seperti apa? Alhamdulillah, alhamdu. Jangan dibaca ulhamdu, jangan dibaca ilhamdu, tapi alhamdu. Kenapa? Di depan hamzahnya ada lam ta'rif. Allazi, ar-Rahman, al-Quddus, as-Salam, al-Mu'min, al-Muhaimin. Jadi hamzahnya dibaca apa? Fathah. Karena di depannya bertemu dengan lam ta'rif. Pertama. Yang kedua, hamzah wasal itu dibaca, dilihat huruf ketiganya terlebih dahulu. Nah, seperti tadi. Kalau huruf ketiganya fathah, maka hamzah wasal dibaca kasroh. Kalau huruf ketiganya kasroh, maka hamzah wasal dibaca kasroh. Kalau huruf ketiganya domah, maka hamzah wasal dibaca dom. Wah, ini perlu apa? Perlu pikiran. Dibayangin gitu, bayangin ya. Kalau huruf ketiganya patah, maka hamzah wasal kasroh. Kalau huruf ketiganya kasroh, maka hamzah wasal dibaca kasroh. Kalau huruf ketiganya domah, maka hamzah wasal dibaca. Ini perlu apa? Memang dibayangin, dibayangin, perlu pikiran, ya. Pikiran yang fokus. Nah, sekarang yang ketiga, hamzah wasal itu dibaca wajib kasroh. Yang ketiga, cara membaca hamzah wasal wajib dibaca kasroh ketika bertemu dengan 9 lafad. Kalau yang ketiga ini wajib dibaca kasroh ketika menemukan 9 lafad. Apa 9 lafad itu? Kita sebutkan. 1 imru'un, 2 imro'atun, 3 ibnun, 4 ibnatun, 5 iftira'an, 6 istikbaron, 7 isnaini, 8 isnataini, 9 ismun. Tuh. Jadi 9 lafaz yang barusan disebutkan itu di Al-Quran hamzah wasalnya nggak ada harokatnya. Makanya di sini nggak usah bingung. Berarti kalau masuk ke 9 lafaz tadi, imro'un, imro'atun, ibnun, ibnatun, iftira'an, istikbaron, isnaini, isnataini, ismun. Maka kalau masuk 9 lafaz tadi, hamzahnya gak usah bingung. Oh, berarti dibaca kasroh. Dan nanti Bapak menemukan di Al-Quran 9 lafaz tadi. Nah, ketika menemukan 9 lafaz tersebut kan hamzahnya gak ada harokat. Oh, berarti masuk ke 9 lafaz, dibacanya kasroh, wajib kasroh. Seperti itu. Bisa dipahami? Saya. Nah, tinggal nanti silahkan cari contoh-contohnya di Al-Quran. Banyak. Baik, kita ulang. Coba. Innallaha astafa. Inna, hamzahnya hamzah apa? Koto. Innallaha astafa. Hastafa, hamzahnya hamzah apa? Wasol. Ittabi'u millata Ibrahim hanifa. Itta, hamzahnya hamzah apa? Kalau surat Yasin lafadznya apa sih? Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Hamzahnya hamzah apa? Hamzah wasal. Kenapa?
Karena dibaca di awal kalimat. Kalau ayat sebelumnya, sebelum ayat ittabi'u ma laysa alaikum, itu apa aja? Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'u. Terus itu qala ya qaumi ittabi'ul mursalin, gitu kan? Nah, kalau misalkan dibacanya qala ya qaumi ittabi'ul mursalin, hamzahnya hamzah apa tah? Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin, hamzahnya hamzah wasal. Lanjutannya qala ya qaumi ittabi'ul mursalin, ittabi'u, hamzahnya hamzah apa? Wasal. Kenapa disebut hamzah wasal? Karena dibaca di awal kalimat. Kalau begini, qala ya qaumi ittabi'ul mursalin nattabi'u man la yas'alukum. Kalau misalkan di waso bacaannya disambung, apakah masih tetap dibaca hamzah waso atau disebutnya hamzah waso atau hamzah apa? Disebut hamzah waso. Jadi kalau disambung dengan kalimat lain berarti tidak tampak tadi, wala tadhuru, ya. Tapi ketika hamzah wasal itu berada di awal kalimat, maka hamzah wasal tersebut dibaca. Bisa dipahami ya? Baik, ada yang mau tanyakan dulu, silahkan. Ada yang mau bertanya dulu? Nanti kita akan lihat di Al-Quran. Nanti silahkan, jadi PR di rumah ya. Silahkan cari ayat-ayat atau sebutkan perbedaan. Jadi Bapak bisa menyebutkan apakah ini hamzah wasal atau hamzah qata, ya. Sambil menerapkan apa yang tadi sudah kita sampaikan. Supaya nempel ilmunya. Misalkan gini. Allahu yastahzi'u bihim. Kita hapus ini. Allahu yastahzi'u. Yastahzi'u. Allahu yastahzi'u. Nah, ini hamzahnya hamzah apa? Hamzah wasal. Saya sambung dengan kalimat sebelumnya. Inna nahnu mustahzi'una. Kalau misalkan ayat Allahu yastahzi'u disambung dengan ayat sebelumnya. Coba silakan baca dari inna nahnu mustahzi'una Allahu atau mustahzi'unallahu. Coba dibaca, dipraktekkan. 1, 2, 3. Mustahzi'unallahu. Kenapa?
Karena posisi hamzah wasol ini disambung dengan kalimat lain atau berada di tengah kalimat. Jadi posisinya disambung dengan kalimat sebelumnya atau dengan kalimat selanjutnya. Maka disebut hamzah apa? Hamzah wasol. Maka tidak dibaca inna nahnu mustahzi'unallahu. Tapi kalau memulai dari sini inna nahnu mustahzi'un, waqaf mengawali Allahu yastahzi'u bihim. Berarti hamzahnya dibaca karena mengawali di awal kalimat. Tuh. Ulaika alladzina ishtaraw. Contoh lagi. Kita hapus aja yang ini ya. Ini udah hafal ya? Perbedaan hamzah qata sama hamzah wasol ya? Udah hafal insyaallah. Sekali lihat sudah hafal. Sekali lihat. Ulaikal ladzina ishtarawd. Nah, silakan tebak lagi. Nashtarawd dolalata. Ulaikal ladzina ishtarawd dolalata. Coba, ini hamzahnya hamzah apa? Hamzah qata. Kita sambung dengan ayat sebelumnya. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahuna ulaik. Begitu? Nah, kenapa? Karena hamzah qata walaupun ada sambungan dari ayat sebelumnya. Tetap dibaca hamzah qata mah. Jadi jangan begini. Fi tughyanihim ya'mahuna nala. U-nya kagak dibaca, tapi tetap dibaca. Fi tughyanihim ya'mahuna ulaika. Jadi U-nya tetap dibaca hamzahnya. Karena disebut hamzah qata. Nah, sekarang tebak. Ulaikal ladzin. Bisa. Ya, kita sedang belajar. Berhenti di sini. Untuk mengawalinya, membaca hamzah ini dibaca kasroh, fathah atau domah? Ishtarau, ashtarau atau ushtarau? Ishtarau. Kenapa? Tengok karena huruf ketiganya harkat fathah. Ta ini ta. Maka ketika huruf ketiga fathah, hamzah wasol dibaca kasroh. Berarti dibacanya ishtarawud dolalata. Bisa dipahami ya? Gampang? Mudah? Paham? Insya Allah. Gampang lah. Jadi kalau belajar tajwid, makhraj, berhubungan dengan ilmu tajwid itu gampang. Jadi gampang dipahaminya insya Allah. Baik. Iya, kenapa? Yang ini. Sok tebut.
Ulaika alladzina berarti hamzah wasal. Ulaik misalkan berhenti, tah mengawalinya alladzina ulladzina illadzina alladzina. Loh. Kok dibaca alladzina? Huruf ketiganya apa? Ayo, huruf ketiganya mana? 1 hamzah, 2 lam, 3 loh. Ayo, huruf ketiganya za atau apa? Kita hitung. 1 hamzah, 2 la, 3. Loh, ini kan kasroh za-nya. Bukan alazi dong, ilazi dong. Nah, di sini lamnya ada 2, 1 hamzah, 2 lam, 3 lam, kan ada tasydid. Nah, maka huruf ketiganya di sini huruf lam. Lamnya berharkat apa? Fatah. Loh. Ayo. Maka tadi cara yang pertama, betul? Dibaca fatah karena bertemu lam ta'rif. Di sini ada lam ta'rif, kan lamnya di sini ada 2. Lam pertama sukun, lam kedua maka di sini diidghamkan, ada tasydid allazi, tidak tampak lam ketiganya. Jadi di sini dibaca patah karena bertemu dengan lam ta'rif. Di sini ada lam ta'rif tuh. Jadi cara dibaca yang pertama tadi dibaca patah karena bertemu dengan lam ta'rif. Kalau melihat huruf ketiganya di sini fatah. Tapi kenapa hamzah wasal dibaca patah lagi, kan bingung? Seharusnya kalau fatah kasroh dong hamzah wasalnya. Kalau kasroh huruf ketiga hamzah wasal kasroh. Kalau huruf ketiga doma hamzah wasal dibaca doma. Gampang lah. Gampang ya? Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian sedikit ulasan perbedaan antara hamzah qata dengan hamzah wasal. Mudah-mudahan insyaallah Allah memberikan pemahaman agama kepada kita semua, dan mudah-mudahan bacaan Quran kita selalu diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah ada semangat dan keinginan untuk terus belajar, karena belajar ilmu tajwid itu sangat mudah. Terima kasih. Shadaqallahul azim.